Shalom, Ciin. Ya, shalom Pak Jan. Apa kabar? Pakai masker kenapa? Betul Pak, takut takut kalau ketularan maklek, jadi saya Oh, pakai. ketularan apa menularkan? Ya takut menular Hmm. ketularan maklek, jadi saya kalau kawat maklek pakai masker. Oh, begitu ya. Hmm. Apa Male lagi ini batuk? Saya yang batuk. Oh, iya, iya. Tadi Pak Darmawan sudah masuk sama Bu Hana, Redmi 10C. Oh itu Pak Darmawan ya. Ya, sama Bu Hana sudah masuk. Hmm. Ya, Ibu Sinta sudah masuk juga nih. Hmm. Petugasnya sudah oke ya? Sudah Pak, sudah. Oke, Boleh ya, sip. Pak. Boleh ya sama Bu Sin yang. Oh ya. Itu kalau mau jadwalnya Pak Yonatan nanti bilang saya ya, Cin. Bisa jadwalkan juga Pak Darmawan sama Bu Hana Nova ya. Hmm. Hmm. Ya. Tadi kami ke Surabaya, Cin. Ya. Ngapain Ya, Pak? itu Barunya apa ini? cari tempatnya untuk Cindy karena nanti kan bulan depan sudah masuk kuliahnya. Loh, kapan kan udah cari Bu Sinta? Kapan itu belum dapat. Hari ini sudah pasti sudah dapat. Oh iya dah, belum Ya, dapat. ya kapan itu kan masih milih-milih mana yang cocok lah dekat supaya dia nggak jauh-jauh. Akhirnya di mana? Dekat Siwalan ke Eh, situ. dekat gedung Q, Gedung apa? gedung Q. Masuk gang kecil itu. Masuk gang besar. Hmm, bukan gang, gang sebelahnya eh, Petra. Terus kan ada kayak eh, gedung tingkat itu. Terus Ya, ada sebelahnya apartemen. sebelahnya Indomaret Dekat itu. apartemen ya. Ya, jalan kalau gitu dekat situ. Jalan. Jalan. Hmm, itu banyak kos-kosan di situ ya. Ya, Eh, kan sudah dapat. berapa Bu tiap bulannya di situ? eh itu sudah lengkap semua, Bu. Jadi termasuk WiFi, terus Ya biasanya nasi, ya. nasi putih, Ya. air, terus kamar mandi dalam, AC. Mm-mm. Kamarnya luas supaya dia bisa leluasa gitu loh. Hmm. Sejuk, hawannya sejuk. Berapa Bu di situ? 2,5. Oh, dua, Bu. Oh, ya murah. Dulu dulu di Noyo itu Ita itu aja 2,5 kok Bu. Ya ini sudah lengkap, saya nggak pusing, jadi langsung. Oh mahalan di Petra, mahalan di WM berarti ya. Iya, Di WM itu itu dua. sudah yang bagi saya terbaik. Saya bilang Cindy, nggak usah cemas, nggak usah takut. Nanti Tuhan kasih yang terbaik. Mm-mm. Mama kemarin kita jadi yang awal itu nyesel, Hmm. nyesel gitu. Ini puji Tuhan saya sudah lega dapat. Nanti tanggal 10 masuk, Bu. Oh, tak pikir ada acara apa sama Pak John. Kok Pak John? Iya, kita nggak Ya, tadi mampir-mampir. ada ini juga mampir ada doakan lagi urapi rumah Rumahnya Mas sahabat Surjo. terkasih yang di Margorejo tuh loh, Cin. Oh yang itu. Ya. Hmm. Oke, Shalom Bu Hana Nova dan Pak Darmawan. Praise the Lord dan semua teman-teman sudah bergabung ya. Ya, Baiklah shalom Bapak Pak Ibu, kita Halo bisa Pastor. mulai ya. Pak Jonathan, Ponidi dan Jonathan. Bu Magdalena juga dari Kediri sudah bergabung bersama kita. Shalom. Luar biasa. Apa kabar Pak Jonathan, Pak Darmawan, Bu Marta juga sudah bergabung. Saatnya Luar kita biasa. siapkan hati kita ya untuk kita mulai ibadah kita malam ini dan mari kita sambut host koordinator kita yang luar biasa Ibu Indriani dari Sidoarjo. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Oke, Haleluya. teman-teman, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Ini luar biasa ya. Kami percaya lewat ibadah CLCC pada malam hari ini ada mujizat Tuhan terjadi, ada lawatan Tuhan terjadi. Percaya yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan, yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Amin.
Praise the Lord. Selamat malam Pak Darmawan, Bu Hana Nova, semangat, sehat selalu. Juga Pak Ponidi, juga Bu Madalena, sehat selalu, diberkati Tuhan. Juga Bu Sinta yang cantik, ya, semangat. Bu Marta, Jan, ya Tuhan berkati semuanya. Juga banyak yang setia Bapak Jan, sehat selalu Pak, diberkati Praise the Lord. Tuhan. Ya, saya mau bacakan susunan acara malam hari ini untuk tanggal 20 Juni. Host saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader berserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA dari Kediri, untuk menaikkan doa profetik yaitu Ibu Lia Sewalete dari Surabaya, dan yang membawakan pengumuman yaitu Ibu Sin Liang dari Surabaya, dan selanjutnya doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA, dan selesai. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, Kau telah melindungi kami sepanjang hari Tuhan. Dan saatnya tiba kita beribadah pada malam hari ini Tuhan. Berkati ibadah pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah malam hari ini dan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus ya. Oke, pujian yang sangat indah malam hari ini untuk kita semua kita nyanyikan bersama-sama di hadapan Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau layak disembah ya Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau layak disembah, haleluya. Oke. Sebab Kau besar, haleluya. Di hadapan Tuhan, mari menaikkan pujian itu bersama-sama. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Makasih Tuhan, Kau layak dipujikan, dipuji, kami datang menikmati. Sama-sama di dalam Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian,
mengagungkan nama-Mu bersama katakan sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau. Sama katakan, tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, amen, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, doa kami Tuhan, tiada seperti Engkau. Mari tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang layak disembah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Bawa kami untuk merindukan Tuhan malam hari ini. Hati kami haus, hati kami lapar akan pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa kami merindukan Engkau Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Haleluya. Kami merindukan Engkau malam ini. Kita merindukan semua. Berikanlah jiwa kami. Seperti pusat rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Akulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, apa tak perlu ku berserah. Lalu pasrah hatiku Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Mari yang cinta mengatakan Yesus, Yesus, Kau semuanya hidup. Bawa kami lebih dalam lagi dalam sulit.
seperti rusa merindukan, seperti domba merindukan yang seperti tanah kering hujan, seperti hidup jiwaku Allah hatiku sama-sama Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dan doa firman Tuhan akan dinaikkan oleh Ibu Hananova Siahaan dari Kota Medan. Dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama saudara seiman di Gereja Sisi Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur pada Engkau untuk kesempatan indah yang Kau berikan pada kami. Kami kembali boleh memuji, menyembah, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor John Bapak. Mari berkati urapi hamba-Mu. Yes. Boleh menyampaikan kabar sukacita untuk kami. Nasihati, membimbing Tuhan, dan membangun iman Bapak. Dengan pengurapan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja selama perenungan firman dari awal sampai selesai. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Bapak, hikmat marifat yang datangnya daripada Bapak. Apa yang menjadi kehendak hati-Mu, biarlah itu tersampaikan untuk kami semua. Terpujilah Bapak, terpujilah Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan dari Kota Medan oleh Evangelis Ibu Hananova Siahaan, ya, STH dari Medan. Dan kita doakan untuk rencana pernikahan Ibu Hananova dan Pak Darmawan untuk bulan Agustus, ya, awal Agustus tanggal 2. Semua dapat berjalan baik di Kota Medan. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita akan Desember. Ya. Oh, bulan Desember. Oke, Desember pas bulan Natal, ya.
Puji Tanggal Tuhan. 2. Amin. Tanggal 2 Desember. Benar sekali. Oke. Sama Pak John. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita boleh menikmati sukacita Natal dibarengi dengan sukacita kebahagiaan Pak Darmawan Lim SH dan Ibu Hana Nova Siahaan STH dari Kota Medan. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, akan didoakan, diaminkan ya doa ini peneguhan firman oleh Ibu Magdalena dari Kota Kediri. Puji Tuhan yang sudah didampingi oleh suami tercinta, yaitu Bapak Jonathan Ponidi. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, selamat datang ya. Buat semua kita yang sudah bergabung di malam ini, pastikan malam ini ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan buat kita sekalian. Katakan amin. Sungguh sesuatu yang sangat membahagiakan ya. Sebuah kehormatan bagi kita semua ketika kita berkumpul malam ini untuk mendengarkan firman Tuhan, saudaraku ya. Saya tadi bersama keluarga dalam perjalanan dari Kediri ke Surabaya, balik lagi dari Surabaya ke Kediri. Puji Tuhan ya. Rasa capek itu hilang ketika ketemu dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ya. Jadi saya ingin melatih kita semua kemanapun kita pergi, Bapak Ibu. Jangan lupa untuk tetap ya, saudaraku, Anda bisa ikut Zoom ya. Dimanapun Anda bisa buka. Tadi saya juga berencana kalaupun ada satu kendala di jalan pun mungkin belum sampai di rumah, Zoom tetap saya buka dan saya tetap bisa ya berkomunikasi dengan saudara-saudara sekalian. Saudaraku ya, jadi dimanapun saudara-saudara bisa buka Zoom ya, bisa buka ya seperti berapa waktu lalu ketika saya menghadiri pun sebuah acara pernikahan saudaraku ya. Saya di sana pun buka Zoom, saudaraku. Dan disitulah saya cari ruangan kosong untuk saya sempatkan waktu untuk bisa berkhotbah di situ. Puji Tuhan, ya. Alkitab berkata, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya, beritakan, saudaraku, ya. Karena mumpung Tuhan kasih kesempatan ini, ada kesempatan, ada waktu, nah kita lakukan itu, saudaraku, ya. Jangan abaikan, karena nanti suatu hari kesempatan ini kita tidak akan temukan lagi. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan malam ini, sebagaimana undangan yang sudah dikirim ke saudara-saudara sekalian lewat grup. Dan inilah tema yang diangkat malam ini adalah cara ikut teladan sempurna, ya. Cara ikut teladan sempurna. Siapa teladan sempurna? Saya boleh berkata di sini teladan sempurna adalah Yesus, ya. Saya tambahkan dulu supaya Bapak Ibu bisa mengerti ya, cara ikut Yesus teladan sempurna. Amin, saudaraku. Haleluya, saudara mau cari teladan sempurna pada pribadi manapun tidak ada. Hanya pada Yesus Tuhan teladan yang sempurna ya. Teladan yang sempurna tidak ada pada orang-orang terkenal, orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang yang pernah berkuasa di zaman mereka. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjadi teladan sempurna. Teladan sempurna hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita tidak menjadi kecewa ikut Yesus, kita tidak menjadi kecewa percaya Yesus, kita tidak menjadi kecewa saat kita melayani Tuhan Yesus, tidak pernah kecewa. Kenapa? Karena kita sedang mengikuti pribadi Yesus yang adalah teladan yang sempurna. Katakan amin. Siapapun dia, orang-orang yang hebat sekalipun, yang diurapi sekalipun, hanya Yesus saja yang menjadi teladan yang sempurna. Saya masih ingat suatu hari ketika mentor saya berkata, John, di dalam engkau mengiring Tuhan, jangan sekali-kali engkau memandang manusia. Manusia siapapun dia, entah dia seorang pendeta yang terkenal, pendeta yang hebat sekalipun, dia masih manusia. Artinya dia masih punya kekurangan, dia masih punya kelemahan. Kalau kamu lihat dia, maka kamu akan bisa menjadi lemah, kamu bisa menjadi tawar hati, kamu bisa goyah imanmu, kamu bisa jatuh. Tapi kalau kamu pandang Yesus, biar yang lain lemah atau pendeta siapapun bisa lemah atau goyah atau jatuh, tapi ketika engkau memandang Yesus, engkau ikut teladan Yesus, engkau tetap eksis, tetap bertahan sampai hari ini. Itu yang saya ingat, saudaraku. Kata-kata itu sangat menginspirasi hidup saya, saudara-saudaraku ya. Nah, untuk membantu kita bisa mengerti, cara ikut teladan Yesus ya, yang sempurna ini, kita akan lihat ayatnya dulu. Memang ini ayatnya saya belum cantumkan, tapi baiklah kita akan lihat ya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat ke-6, nanti kepada sahabat kita kekasih Tuhan akan membantu saya untuk membacakan ayat-ayat firman Tuhan ya di malam hari ini. Haleluya.
Oke, malam hari ini karena Ibu Rosalin belum hadir, jadi sudah kembali kepada Ibu Indriani yang akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Buat kita semua, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita lihat ayat yang luar biasa yang dideklarasikan oleh Yesus, yang dikumandangkan oleh Yesus. Ini ayat yang sungguh Bapak Ibu sekalian membuat mata dunia terbelalak, terutama pemimpin-pemimpin dunia selaku ya, baik pemimpin rohani maupun pemimpin secara sekuler. Mereka bisa lihat hanya teladan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita lihat Yohanes 14 ayat 6, apa yang Yesus katakan di sana. Ya, bisa dilihat di depan layar monitor. Ya. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Sampai di sini. Akulah jalan pertama, yang kedua, dan kebenaran, amin. Dan yang ketiga, dan hidup. Jadi 3 hal ini hanya dimiliki oleh Yesus. Akulah jalan pertama, yang kedua, dan kebenaran, dan yang ketiga, hidup. Amin, saudaraku. Inilah teladan yang sempurna, dan dia berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang sampai menuju kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Jadi hanya melalui Yesus yang teladan sempurna inilah, saudara dan saya bisa sampai kepada Allah Bapa di sorga. Tanpa Yesus, saudara-saudaraku, teladan yang sempurna ini tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Allah Bapa di sorga. Hanya melalui Yesuslah semua kita orang percaya bisa sampai kepada Yesus Allah kita yang sempurna itu saat dia ada di sorga. Katakan amin. Ya, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, ajarannya boleh banyak. Tapi untuk urusan sampai ke sorga tidak banyak. Hanya lewat satu-satunya jalan, the one way, melalui Yesus teladan sempurna, saudaraku. Engkau dan saya bisa sampai kepada Allah kita di sorga, ya. Saudaraku, dan mari kita lihat, saudaraku, untuk lebih lanjut, kita membahas lebih dalam lagi ya. Yohanes pasal 8, ayatnya yang ke-28 sampai dengan 30. Saudara-saudara, di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang ikut Yesus teladan yang sempurna. Mari kita lihat. Yang pertama, ciri dari orang yang ikut Yesus teladan yang sempurna itu siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang meninggikan. Meninggikan siapa? Meninggikan Yesus. Kenapa Yesus harus ditinggikan? Karena memang dia benar-benar teladan yang sempurna, saudaraku ya. Dia layak terima pujian, layak terima kehormatan, keagungan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran sampai selama-lamanya ya. Meninggikan Tuhan Yesus dengan apa, saudara-saudara? Dengan sepenuh hati. Melalui apa kita tinggikan Yesus? Melalui pujian. Mazmur 22 ayat 4 berkata, Allah bertakhta atas pujian umatnya. Nah, saat kita mau undang Allah hadir bertakhta atas pujian kita, melalui puji-pujian inilah kita sedang meninggikan Yesus. Amin. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat ke-28. Ya, Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Amin. Amin. Sebuah perkataan yang sangat berkuasa yang telah disampaikan oleh Yesus ya. Apa yang dikatakan lewat ayat ini, perhatikan saudaraku. Maka kata Yesus, apa yang dikatakan isinya apa? Apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Saudara tahu kapan Yesus sebagai anak manusia ditinggikan? Pada waktu dia tergantung di antara langit dan bumi. Artinya Yesus sampai pada puncak melakukan karya keselamatan, menebus dosa umat manusia, dosamu dan dosaku. Yesus mati di atas kayu salib, itulah dia sedang ditinggikan, saudaraku. Dia dimuliakan karena lewat salib inilah, saudaraku,
puncak kemenangan Yesus di situ. Puncak kemenangan atas iblis, saudaraku. Dan kalimat-kalimat dia yang diucapkan salah satu adalah has finished. Sudah selesai. Apa yang diselesaikan di situ? Diselesaikan semua hutang-hutang dosamu yang engkau dan saya tidak bisa membayar dengan uang berapapun, dengan harta kekayaanmu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Hanya Yesuslah satu-satunya yang memang cocok untuk dijadikan sang juru selamat dunia ini. Itulah sebabnya, saudaraku, jadi orang yang meninggikan Yesus teladan yang sempurna ini, dia mengerti tentang rahasia ini, saudaraku, ya. Jadi cara untuk kita bisa ikut Yesus teladan yang sempurna, nomor satu adalah dia itu orang yang meninggikan Tuhan. Jadi Yesus harus ditinggikan, saudaraku. Ketika Yesus ditinggikan, kita semua direndahkan, saudaraku, ya. Kita di belakang, Yesus dikedepankan. Yesus harus dimuliakan, saudaraku. Melalui apa? Melalui puji-pujian. Dengan kita memuji-muji Tuhan, kita sedang meninggikan Dia yang telah, saudaraku, mati di atas kayu salib menebus dosamu dan dosaku. Bukan kekalahan Yesus saat Dia mati. Di situ justru kemenangan Yesus, saudaraku, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Ini rahasia yang pertama. Kebenaran yang kedua, saudaraku, kita pelajari malam hari ini cara yang kedua, yaitu cara ikut Yesus teladan yang sempurna, saudaraku. Dan siapakah orang yang mengikuti Yesus teladan yang sempurna? Mari kita lihat. Yang kedua, ini adalah langkah iman, ya. Yang kedua, siapakah dia? Yang kedua, dia adalah orang yang melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Seperti siapa? Seperti Yesus, Tuhan Yesus, ya. Kenapa harus Tuhan Yesus? Karena memang dia pribadi yang sempurna, itulah dia yang bisa melakukan teladan yang sempurna saat dia melakukan kehendak Allah, saudaraku, ya. Dia di dalam doanya pada saat dia menghadapi cawan murka Allah, salah satu kalimat doa dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi." Artinya apa? Yesus Tuhan kita, dia berserah, saudaraku, kepada kehendak Bapa. Kehendak Bapa bahwa Yesus harus minum dari cawan murka Allah. Artinya Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menanggung segala murka Allah atas umat manusia berdosa. Yesus tanggung semua dosa-dosa seluruh umat manusia ini. Dia rela melakukan itu, saudaraku, ya. Dan itulah sebabnya, Bapak Ibu, Yesus teladan yang sempurna, kita mau ikut Dia. Ini cara yang kedua, ya. Cara kedua untuk kita bisa ikut Yesus teladan yang sempurna, yaitu melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Katakan amin. Nah, salah satu contoh apa yang berkenan kepada Allah itu apa, saudaraku? Kalau Anda lihat dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah." Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu apa? Pertama-tama menyerahkan hidup pada Tuhan, menyerahkan tubuh ini, saudaraku. Tubuh yang telah Tuhan tebus dengan darahnya. Tuhan yang telah jadikan tubuh ini menjadi bait Allah yang kudus, dan Roh Kudus diutus untuk mendiami tubuh kita ini. Kita serahkan kepada Allah menjadi senjata kebenaran, saudaraku. Baru yang kedua, saudaraku, kita melakukan kehendak Allah. Yang lain diantaranya seperti malam ini, saudaraku. Kita datang memuji, menyembah Tuhan. Kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita datang untuk menaikkan doa-doa kita untuk bangsa dan negara, untuk pelayanan kita ini, saudaraku, supaya banyak jiwa akan dijangkau. Saya percaya tidak ada doa yang sia-sia. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang percaya lambaikan tangan, dan mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Saya mendengarkan kesaksian sahabat-sahabat yang menaikkan doa. Mereka berkata, "Puji Tuhan, apa yang didoakan itu ternyata Tuhan sudah mendengar," saudaraku, ya. Dan pergumulan mereka terjawab satu persatu, saudaraku. Tadi pagi ada seorang ibu dari Jakarta, ya, dari daerah Cinere. Dia baru bergabung dalam ibadah doa pagi. Tadi pagi, Bapak Ibu, saya pikir ini mungkin nama anak saya. Ternyata ini orang baru, saudaraku. Dia dapat info ibadah kita ini dari salah satu rekan, dan dia coba masuk, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia ikut dalam ibadah doa pagi tadi, saudaraku,
Roh Kudus nyatakan sesuatu dan ketika saya mendoakan dia merasakan benar seperti yang dia alami, saudaraku ya. Saya tidak kenal siapa dia dan saya tidak tahu apa yang dia sedang alami, saudaraku. Tapi Roh Kudus beritahu doakan dia dan dia orang pertama kali saya doakan dia dan Tuhan jamah dia di situ, saudaraku. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya banyak juga dalam pelayanan-pelayanan ini terkadang saya tidak mengerti apa yang dialami oleh sahabat-sahabat saudara terkasih. Tapi ketika di dalam doa Tuhan tuntun mendoakan si A, mendoakan si B, ternyata persis seperti yang mereka alami. Katakan amin. Jadi disinilah kita melakukan kehendak Bapa, saudaraku ya. Salah satu juga kita melakukan kehendak Bapa yaitu ketika kita melakukan pembaptisan, saudaraku. Biasanya pasangan-pasangan yang mau menikah di gereja CLCC, biasanya mereka dikonseling, kemudian mereka dibaptis ya Bapak Ibu. Nah, kenapa dibaptis? Karena lewat baptisan inilah kita melakukan kehendak Bapa. Pada waktu Yesus datang ke Sungai Yordan, ada Yohanes membaptis orang-orang di sana. Yohanes berkata, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu untuk diselamatkan, saudaraku ya. Dan saat itu Yesus datang dan Yohanes bilang, biarlah Yesus yang membaptis aku. Yesus bilang, tidak, kamu harus membaptis aku, Yesus. Sebab dengan demikian kita memenuhi segala kehendak Allah. Jadi memenuhi kehendak Allah, menggenapi kehendak Allah itu melalui baptisan air ini, saudaraku. Dan pada waktu Yesus dibaptis, dia keluar dari air, tiba-tiba suara itu dari sorga datang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Kapan Yesus diakui sebagai anak yang dikasihi? Pada waktu dia dibaptis. Orang-orang yang dibaptis, dia menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dia melakukan apapun juga di hadapan Tuhan. Tapi kalau belum dibaptis, itu kehendak Allah belum digenapkan. Kapan kehendak Allah digenapkan? Pada waktu orang percaya dibaptis. Katakan amin ya. Siapa percaya waktu kita dibaptis, kita bertemu dengan Tuhan di dalam segala kehendak Allah. Lambaikan tangan yang percaya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini, saudaraku ya. Yang kedua, Pak. Siapakah orang yang ikut Yesus teladan yang sempurna? Yang ketiga, dia adalah orang yang mendengarkan. Mendengarkan apa, saudaraku? Dia mendengarkan pesan firman Tuhan Yesus ya. Kapan? Setiap hari. Bilang setiap hari ya, dengan segenap hatinya. Makanya bersyukur Bapak Ibu sekalian, Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan setiap hari ini. Ini sebuah anugerah, saudaraku ya. Coba saudara cek apakah di tempat lain ada ibadah setiap hari. Ini pagi juga malam, saudaraku. Malam juga pagi, Bapak Ibu sekalian ya. Ini satu anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya seorang pendeta. Tapi ini semua anugerah Tuhan. Tuhan kasih kesempatan untuk saya bisa belajar, menggali firman ini. Setelah saya paham, saya mengerti, baru saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Ini bersyukur Bapak Ibu. Yang ketiga, orang yang ikut Yesus teladan yang sempurna itu siapa? Yang ketiga, dia adalah orang yang mendengarkan. Mendengarkan apa, saudaraku? Mendengarkan pesan firman Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudaraku, kenapa Tuhan ciptakan telinga? Tuhan ciptakan telinga supaya Tuhan mau telinga ini mendengar pesan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kalau saudara mendengar berita-berita di luar sana, ada musibah, ada bencana, ada gempa bumi, ada kelaparan, ada peperangan, ada sakit penyakit, ada berbagai macam hal-hal yang buruk sedang terjadi. Saya jamin imanmu tidak akan bisa bertumbuh. Yang terjadi adalah engkau hidup dalam kekhawatiran, engkau hidup dalam ketakutan, engkau hidup dalam keadaan seperti tidak ada harapan. Mungkin dokter berkata penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Kalaupun bisa ada obat, tapi obatnya mahal sekali. Tapi itu pun tidak bisa menjamin 100%. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kalau engkau mencondongkan telinga untuk mendengarkan perkataan-perkataan di luar, saya percaya imanmu tidak akan pernah bisa kuat. Imanmu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kapan iman saudara bisa kuat, bertumbuh dengan baik? Pada waktu engkau memberikan telingamu mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus. Orang Kristen yang setiap hari suka mendengar firman Tuhan sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Kenapa orang imannya tidak bertumbuh? Imannya terombang-ambingkan, imannya tidak stabil karena dia kurang fokus mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya malam hari ini masalah apapun yang engkau alami ketika engkau memberi telingamu untuk mendengar firman
firman Tuhan, lalu engkau menutup telinga mendengarkan suara-suara asing, suara-suara yang tidak membuat engkau tenang, kau tolak, engkau tutup telinga itu, maka saya percaya sesuatu yang ajaib bakal terjadi. Mujizat pasti terjadi. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Mari kita lihat apa hasilnya, apa dampaknya, saudaraku, dari orang yang ikut teladan Yesus yang sempurna. Mari kita lihat. Yang pertama, saudaraku, hasil dari orang percaya yang percaya pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Yang pertama, dia melakukan apa yang diajarkan Bapa kepada Yesus. Kita lihat ayatnya ya. Yohanes 8 ayat 28. Silakan Ibu Indriani. Yohanes 8 ayat 28. Mike bisa dibuka. Ya, Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Amin. Amin. Tetapi aku, Yesus bilang, tetapi aku, Yesus, berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus pun belajar, saudaraku. Apa yang Bapa ajarkan pada Yesus, itulah yang Yesus beritahukan kepada kita sekalian. Makanya sebagai murid yang baik, itu selalu belajar. Murid yang baik, dia belajar mendengar, belajar untuk melihat, belajar untuk merasakan, belajar untuk mengikuti teladan Yesus yang sempurna itu. Baru kalau dia sudah belajar, maka dia akan mengerti, dia akan paham. Ketika dia mengerti, dia paham, dan dia akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dia akan lulus dalam setiap ujian-ujian yang dia ikuti, saudaraku, ya. Itu orang yang belajar. Orang Kristen yang belajar sebagai murid, dia akan mempunyai pengetahuan, mempunyai pengertian yang luas. Ya, tadi pagi saya sampaikan tentang bahaya, saudaraku, bahaya roh kepicikan. Nah, picik itu artinya, saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, itu artinya sempit, dangkal, tidak luas. Nah, ada banyak orang Kristen, dia itu pengertiannya sempit, dangkal, tidak luas. Kenapa? Karena dia tidak belajar dengan baik, saudaraku. Orang Kristen yang belajar dengan baik, hamba Tuhan yang belajar dengan baik, dia punya understanding yang benar, pengertian yang benar akan firman itu dalam sekali. Katakan amin, ya. Orang-orang Farisi, siapa bilang mereka bukan orang pintar, mereka orang hebat, pintar, tapi karena mereka tidak mengalami pengalaman-pengalaman dengan Roh Kudus, makanya mereka tidak bisa mengerti apa yang Yesus ajarkan, saudaraku. Apa yang Yesus sampaikan, mereka tidak mengerti. Saudara, salah satu contoh adalah ahli Taurat Nikodemus, ahli teologi, doktor teologi, saudaraku. Yesus bilang, Nikodemus, aku berbicara kepadamu hal-hal yang biasa, yang sederhana, kamu tidak mengerti. Lalu bagaimana kalau aku bicara tentang hal-hal yang rohani, kamu tambah bingung lagi, saudaraku. Nah, ada banyak orang Kristen seperti itu, Bapak Ibu. Itu kenapa? Karena mereka memiliki roh agamawi. Roh agamawi itu adalah roh yang cuma hanya bisa melihat kelemahan orang, yang suka mengkritik, yang suka mencibir, yang suka menyinyir, saudaraku, ya. Yang suka menghakimi, itu roh agamawi, sehingga pandangan mereka sempit, pandangan mereka itu dangkal sekali, saudaraku, ya. Mereka tidak mengerti tentang anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Saudara, saya berdoa malam hari ini, semua kita orang percaya yang mengikuti Yesus teladan yang sempurna, Bapak Ibu, kita melakukan apa yang diajarkan Yesus, ya, kepada kita sekalian, karena Yesus pun menerima apa yang diajarkan Bapa kepadanya. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua dari orang yang ikut Yesus teladan yang sempurna itu apa? Kita lihat yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia melakukan apa yang berkenan, ya. Apa yang berkenan disertai Tuhan. Mari kita lihat, saudaraku, di dalam Yohanes 8 ayat 29. Ya, silakan Bu Indriani. Ya, Yohanes 8 ayat 29. Dan ia telah mengutus aku. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Amin. Saudara perhatikan di sini, ya, saudara. Ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, saudaraku, ya. Bapa menyertai Yesus, saudaraku. Kenapa? Karena Yesus itu berkenan, saudaraku. Yesus melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Bapa, ya. Ia tidak membiarkan aku sendiri.
Alasan kenapa? Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi bagi kita sekalian orang-orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan kita pun disertai oleh Tuhan. Siapa percaya sepanjang bulan ini Tuhan menyertai kita. Yang percaya lambaikan tangan. Siapa juga percaya untuk tahun depan Tuhan akan menyertai kita. Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Karena itu kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, untuk engkau disertai Tuhan, bagaimana caranya disertai Tuhan? Lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Salah satu yang bisa engkau lakukan berkenan di hadapan Tuhan, Injil Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini dia, luar biasa. Dan Yesus katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Kalau Yesus menyertai engkau, aman. Kalau Yesus menyertai engkau, jalan yang tertutup terbuka. Kalau Yesus menyertai engkau, musuh yang membuat engkau tertekan, tertindas, membuat engkau stres, depresi, semuanya akan lenyap. Kenapa? Karena Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai engkau, mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat. Mujizat ekonomi yang belum pernah engkau alami, engkau akan mendapatkan itu. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan menyertai engkau. Musa di dalam doanya dia berkata, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Artinya Musa sebagai seorang pemimpin yang hebat, pemimpin spektakuler, yang kepadanya Tuhan memberikan dia kuasa untuk melakukan banyak mujizat-mujizat. Dia menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah itu sampai pula tulah ke-10 kematian anak-anak sulung, saudaraku. Musa seorang pemimpin yang hebat, yang besar pun dia tetap bergantung pada Tuhan. Dia minta penyertaan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita sekalian? Kita pun juga minta penyertaan Tuhan. Katakan amin. Saya percaya kalau Tuhan menyertai engkau, maka segala kesedihan, kesusahan, penderitaan, air matamu akan selesai. Badai hidupmu akan berlalu satu persatu. Katakan amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang menurut manusia mustahil sudah terlambat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya Tuhan menyertai kita malam ini, tidak ada yang mustahil. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Oke, kita akan lihat ini dahsyat ya saudara-saudaraku. Bapak Ibu sekalian, cara ikut Yesus, teladan yang sempurna, saudaraku. Ini hasilnya bagi orang percaya yang taat mendengar firman dan taat akan firman-Nya. Imannya bertumbuh ya, bertumbuh makin apa? Makin kuat, bukan makin lemah, saudaraku, bukan makin kendor, bukan makin loyo, tapi makin kuat, saudaraku ya. Kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat yang ke-30. Haleluya. Ya, Yohanes 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Oke. Amin. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa itu semuanya itu? Di ayat-ayat sebelumnya kita sudah membahas ya. Dari beberapa hari kita sudah bahas itu, saudaraku. Alkitab bilang apa? Dampaknya setelah Yesus menyatakan semuanya itu, mengatakan semuanya itu, Alkitab bilang apa? Banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya kepadanya, saudaraku. Ini luar biasa. Nah, kenapa mereka percaya kepada Yesus? Karena Yesus sedang membangkitkan iman mereka. Yesus sedang mengajarkan hal-hal yang benar. Dia mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Beda dengan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Mereka tidak mengajarkan seperti yang Yesus ajarkan, saudaraku. Ketika Yesus mengajarkan pengajaran-pengajaran yang benar, membuat orang langsung mengerti, membuat orang langsung paham, membuat hati orang mulai berglori, membuat hati orang bersuka cita, membuat imannya bangkit, membuat dia bersuka cita, dan akibatnya mujizat terjadi. Haleluya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ada kuasa di dalam perkataan Yesus ya. Beda dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudaraku. Yang sakit tetap sakit, yang susah tetap susah, yang dalam persoalan tetap dalam persoalan.
Tuhan. Tapi ketika mereka mendengarkan firman yang Yesus ajarkan, saudaraku, mereka mendapatkan sebuah perubahan hidup, terjadi sebuah pemulihan, revolusi iman yang luar biasa. Yesus Tuhan kita memang dahsyat ya. Dia teladan yang sempurna yang patut kita ikuti. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian. Dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan, dari Kediri, kota Kediri, ada Ibu Magdalena akan berdoa untuk kita sekalian. Tapi sebelum Ibu Magdalena berdoa, saya ingin menyapa dulu Pak Frans Angki. Selamat bergabung ya. Sudah pulang rupanya dari Ambon, puji Tuhan. Tentu pasti banyak kesaksiannya. Oke, puji Tuhan ya. Selamat datang Pak Frans Angki. Kepada Ibu Magdalena dari Kediri, akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Ya, mic bisa dibuka? Ya, oke. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang begitu indah, yang kami dengar ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan, menjadi kekuatan bagi tubuh kami, dan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan senantiasa mengucap syukur Tuhan, walaupun dalam keadaan susah maupun senang Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan, karena Engkaulah sumber dari segalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati Bapak John Sarpunan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya dari sehari ke sehari Tuhan, firman yang disampaikan oleh beliau ini Tuhan semakin menguatkan kami Tuhan. Semakin kami percaya akan Engkau Tuhan. Perbarui hati kami dari hari ke hari Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati keluarga besar dari Bapak John Sarpunan ini Tuhan. Tuhan berkati pelayanan beliau ya Tuhan. Beri hikmat-Mu Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat doa yang sangat indah yang telah dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Magdalena dan Pak Jonathan Punidi. Ya, terima kasih kepada Bu Magdalena dan juga Bu Hana Nova. Doa atas peneguhan firman Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan memberkati, tetap semangat, sehat selalu, tetap cari Tuhan. Pasti mujizat Tuhan akan terjadi lewat perkumpulan kita sehari-hari ya. Juga terima kasih kepada Bapak John ya, kita harus belajar kepada Yesus karena tahu ya bahwa Yesus adalah teladan yang sempurna ya, luar biasa ya. Kita belajar ya, firman malam hari ini luar biasa ya. Kita harus meninggikan Tuhan Yesus melalui puji-pujian ya. Saya suka sekali dengan puji-pujian itu. Saya sering nyanyi puji-pujian itu, bahkan saya sering mengirim puji-pujian itu lewat grup CLCC ya. Juga kita harus melakukan yang berkenan dan taat. Kita jadikan kita adalah teladan yang disertai Tuhan ya, dan kita harus juga selalu mendengar pesan firman Tuhan setiap hari ya. Memang luar biasa ya Bapak John ya. Setiap hari Pak John melakukan firman Tuhan, mengajarkan kita semua lewat firman Tuhan dari pagi sampai malam. Sudah berjalan 3 tahun ini, tidak pernah bolong. Luar biasa hamba kita ya. Ya, kita belajar seperti hambanya semangat, kita harus semangat. Juga belajar melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan oleh hambanya ya.
kita harus minta agar Tuhan selalu menyertai kita sepanjang hari ya. Dan kita harus taat, juga harus selalu mendengar firman Tuhan. Percaya ya, iman kita akan tumbuh ya. Luar biasa ya kami firman-Nya malam hari ini ya. Terima kasih Pak John, firman-Nya luar biasa pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak John, sehat selalu, semangat, diberkati Tuhan bersama keluarga. Dan juga selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Lea Siwalete dari Surabaya. Kami persilahkan Bu Lea. Shalom. Ya, shalom Bu Lea. Ya, kalau Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam gerakan doa-pendoanya. I receive. CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lea Siwalete SAK dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Lea. Ya, ini sepertinya Bu Lea ada di luar kota Surabaya ya. Tidak, Pastor, di Surabaya. Oh, sudah di Surabaya, oke. Iya. Baik, Tuhan berkati, semangat Bu Lea. Amin, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lea Siwalete yang menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, semangat diberkati Tuhan ya. Bersama Michael, Gasa, tetap semangat, sehat ya. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Sinliang dari Surabaya. Kami persilakan Bu Sinliang. Iya, makasih Bu Indri. Bu Indri. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom Bu Sinliang. Info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul
7 waktu Indonesia bagian Barat, disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi, lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC. Dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah pagi subuh dan bawah Pak, enggak kelihatan. Menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting spesial happy birthday Juni 2023. Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 25 Juni 2023 Ibu Shirley Tekoalu, Hamburg, Jerman. Putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tekoalu, Hamburg, Jerman. 26 Juni 2023 Bapak Denny Kuswandi, Surabaya. Putranya Ibu Nini Herawati, Surabaya. 29 Juni 2023 Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbuna MA dan Ibu Sinta Nini Sulistiawati, Kediri. 30 Juni Ibu Norma Dwi Widyayanti, istri Bapak Tirto Hardi Mulyono, Surabaya. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang dan keluarga di rumah. Ya, terima kasih kepada Ibu Sian Liang yang membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Sian Liang, sehat selalu, semangat untuk mencari Tuhan, jeripayanya tidak sia-sia, diberkati bersama keluarga, anak mantu cucu, diberkati. Dan terima kasih kami selaku host dan koordinator pada malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar ya. Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Kepada Bapak Angki, saya kangen sama Pak Angki ya. Karena udah lama nggak pernah kelihatan. Tadi baru tak rasani sama Bu Eli. Kok Pak Angki kok nggak muncul ya, kemana ya? Wah, berarti Pak Angki untung ya, Pak Angki cepat-cepat muncul ya. Tadi Bu Eli bilang, kok nggak pernah muncul Bu Yani ya? Iya Pak Yanto sama Bu Yani nggak mau dikasih tugas malam karena ada kegiatan gereja. Terus saya bilang, loh kok udah lama saya kangen Pak Angki nggak muncul. Oh ternyata Pak Angki muncul pada malam hari ini ya, luar biasa. Sehat selalu Pak, semangat Pak. Ya Tuhan memberkati Pak Angki bersama keluarga. Berkati. Ya juga Pak Darmawan, sehat selalu. Bu Hana. Ya semoga pernikahan berjalan dengan lancar. Apa yang diperlukan Tuhan buat berhasil dikerjakan, Tuhan buat berhasil, yang diperlukan Tuhan cukupkan semuanya. Ya, terima kasih kepada Bu Sinta, Tuhan memberkati, Bu Weli, sehat selalu, diberkati Tuhan, juga Bu Magdalena, juga Pak Ponidi, Tuhan memberkati, semangat, sehat selalu. Bu Sinliang, Bu Lea, Tuhan berkati. Bersama Michael dan Gasa, ya Tuhan berkati, juga Bu Marta,
Bu Ongyokim. Ya, saya juga kangen Bu Ongyokim ya. Sehat Ya, selalu. terima kasih Bu Indriani. Ya, Ya, amin. sehat selalu diberkati Tuhan bersama Amin. cucu ya. Juga Amin. Cindy, Bu Marta, Johan, semuanya, Jim, ya diberkati semuanya, sehat semua. Juga kepada hambanya yang setia, Bapak John, Sambunan MA. Terima kasih Pak John atas pelayanannya malam hari ini. Percaya ya Tuhan Yesus selalu menolong keluarga Pak John dan keluarganya. Tuhan memberkati apa yang dilakukan Tuhan buat hasil. Oke, dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak John untuk doa berkat. Kami persilakan. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Indriani. Malam ini sebelum kita menerima doa berkat, ada sebuah untuk lagu yang akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari kota Medan. Tadi sudah dikirim ya lewat layar chat, dan kita juga akan mendoakan kesehatan Pak Darmawan Lim dan juga persiapan pernikahannya ya bulan Desember di tahun ini supaya semua bisa berjalan lancar. Dan juga untuk kesehatan teman-teman semua juga ada permohonan yang sudah dikirim oleh Ibu Weli Hukubun. Kita akan doakan ya untuk cucunya Aldo yang akan mengikuti ujian ya fisiko pada tanggal fisiko yang kedua ya pada tanggal 21 Juni. Oke, teman-teman yang lain yang dalam pergumulan tentu kita akan doakan ya semuanya. Baik, kepada Pak Darmawan Lim SH dari Kota Medan akan dipersilakan, apakah nanti setelah ini Pak Darmawan menyanyikan pujian, apakah Pak Angki mau juga bersaksi tentang beberapa waktu Pak Angki tidak bersama kita, dia ada di luar Jawa ya. Dan apakah Pak Angki juga mau bersaksi singkat saja dan kita akan tutup dalam doa. Ya, Pak Darmawan nyanyikan satu pujian dulu. Ya, oke. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Salam teman-teman. Salam Pastor. Shalom, Jadi Pak. lagu ini kan sangat mengilhami saya untuk belajar bahwasan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Jadi seperti Ayub lah. Jadi belajar seperti Ayub kan. Jadi judul lagu ini semuanya baik. Semuanya baik di dunia. Ya, mungkin saya kurang bisa suara nggak gitu bagus, tapi saya akan nyanyikan sebagai ucapan syukur saya untuk Tuhan. Lagu semuanya baik ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Jadi
ada sedikit yang inti yang saya pelajari dari sini ya. Sekedar saya mau ceritakan ke teman-teman. Lagu ini kan saya ini diciptakan oleh dua orang ya, satu pianis, satu yang tulis lagu ini. Jadi yang paling menyedihkan, paling terharu dalam kehidupannya adalah orang yang menulis lagu ini. Jadi mereka memberitakan Injil sambil menyanyikan lagu ini. Jadi ternyata yang satu itu yang bagian pemusiknya itu hidupnya mungkin jauh lebih baik lah daripada yang menuliskan. Jadi yang menuliskan lagu ini dari awal dia menulis, dia itu adalah seorang yang hidupnya cukup sulit lah, cukup susah di dalam kehidupannya. Jadi dia menginjil kemana-mana, ya naik sepeda ontel, ya. Nah, dia bawa lagu ini di gereja, banyak gereja yang mungkin tidak terima pada awalnya lagu ini kan. Maksudnya bukan tidak terima lah, tidak begitu antusias terhadap lagu ciptaannya ini kan. Tapi dia tidak pernah menyerah di saat kesulitan ekonomi yang menghimpit. Ya, dia terus berkarya, terus memberitakan Injil, dan sampai pada saatnya dia menikah. Ya, dalam pernikahannya pun sangat sederhana. Terus dia terus jatuh sakit, terkena sebuah penyakit yang boleh dibilang cukup berat lah dalam kehidupannya. Dalam kondisi yang begitu berat penyakitnya, dia tetap mengatakan Tuhan begitu baik dalam kehidupannya. Ya, dia tetap dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan apapun, dia tetap memberitakan Injil, ya, sampai kepada akhir kehidupannya. Jadi singkatnya, orang ini, pemuda ini, dalam usia yang masih muda sekali, Tuhan sudah panggil dia. Jadi mungkin teman-teman juga pernah dengar kesaksian dari lagu ini, diciptakan oleh dua orang pemuda, satu yang main musik, satu lagi yang nulis lagu ini, dan ternyata lagu ini luar biasa, mengilhami banyak orang. Dan lagu ini mengajarkan kepada kita kan, itu mengajarkan kepada saya, kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita sungguh-sungguh memegang teguh pengharapan kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Jadi dia belajar seperti Ayub lah. Memang orang seperti Ayub di dunia ini sampai saat ini tidak ada lagi. Tapi seiring berjalan waktu, ternyata ada juga ya yang orang yang bisa hidup seperti Ayub dalam biasanya kalau orang hidup senang pasti dia memuji-muji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Tapi di saat cobaan berat datang kepada dia, masih nggak kita bisa mengatakan Tuhan baik, ya kan? Semua indah pada waktunya. Jadi lagu ini waktu dia ciptakan itu sebenarnya kondisinya itu dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik dan tidak stabil. Dia tetap mengatakan baik, ya. Semua rencana Tuhan dalam kehidupannya baik. Jadi saya mendengar lagu ini, saya termenung sejenak. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, saya mau belajar lah. Walaupun saya tahu kehidupan sekarang ini sesuai semua dengan rencana-Mu, tapi ya kadang-kadang Tuhan izinkan untuk supaya kita bisa belajar naik level ya. Jadi kalau dulu saya pikir kita ada orang bilang ke saya, Darmawan, ikut Kristus itu enak loh. Kamu jadi bayi rohani, Kristus gendong kamu, apapun yang kamu minta di dalam Kristus, Kristus kasih. Itu betul, itu sudah terjadi dalam kehidupan. Waktu saya masih bayi rohani, bayi kanak-kanak rohani, Tuhan luar biasa, dahsyat dalam kehidupan. Maka sering saya cerita juga ke Hana Nova, saya mau jadi bayi rohani aja lah, nggak mau lah naik level. Jadi Hana Nova nggak bisa begitu. Tuhan ingin kamu bertumbuh. Amin. Tuhan ingin kamu juga memiliki pertumbuhan iman yang luar biasa. Makanya harus naik level. Jadi kalau orang harus naik level, harus diuji. Sama kita kalau mau naik kelas kan harus. Jadi kita diuji. Nah, siap nggak kita itu kan? Nah, di situ kadang-kadang ya gelombang kehidupan ini ya terus terang ya saya ikut Tuhan tidak semulus apa yang mereka katakan ya. Saya pikul salib. Karena kenapa? Saya kehilangan satu-satunya adik yang sangat saya cintai. Saya malah berharap Tuhan, kalau kita adik saya jangan dipanggil lah. Saya waktu dia meninggal itu saya sedih sekali. Tuhan kenapa panggil dia kan? Ternyata di samping setelah beberapa lama saya berpikir Tuhan punya kehendak yang lain.
dan Tuhan lebih sayang sama adik saya kan. Jadi berjalan waktu kan, memang pikul salib itu tidak gampang, sangat sulit. Tapi saya belajar ya, orang yang lebih sulit dari saya yang ciptakan lagu ini, dia bisa loh sampai pada akhir hidupnya dia tetap mengatakan Tuhan. Kenapa kita nggak bisa belajar? Makanya kita saya katakan lagu ini yang saya belajar. Mungkin kalau ada salah, mungkin pastor lebih tahu tentang kesaksian lagu ini. Mungkin kalau ada salah mohon dikoreksi. Saya rasa itu aja yang akan saya bagikan tentang lagu ini. Terima kasih pastor. Salam teman-temannya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Semua baik, semua yang Tuhan lakukan itu baik ya. Apapun yang terjadi katakan Tuhan baik. Amin. God is good all the time, and all the time God is good. Amin. Saudara, mari kita dengarkan. Mungkin Pak Frans Angki mau sampaikan sesuatu, kesaksian singkat sejak ada di luar Jawa. Berapa waktu tidak bersama dengan kita sebelum kita tutup. Ya, silakan bisa buka mic-nya. Ya, singkat pemerintahan Tuhan bagi saya. Ya, saya di Ambon. Saya yakin dan percaya bahwa kita untuk sosialisasi di Maluku sana, Pak John, kita berjalan dengan nama Tuhan, kita serahkan semua kepada Tuhan, itu Tuhan akan mendengar dan membukanya jalan bagi kita. Jadi saat saya di Ambon itu saya berjalan sosialisasikan diri saya untuk saudara-saudara, teman taulan di Kota Ambon itu berjalan dengan lancar. Dan saya komunikasi juga dengan para saudara-saudara di Seram, di Kepulauan Kei, Tanimbar, dan di Kepulauan Aro itu berjalan dengan lancar, Pak John. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, untuk Tuhan membuka jalan bagi kita, untuk meluruskan jalan bagi kita, begitu Pak John ya. Walaupun dengan segala kekurangan kita berjalan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan selalu ada dan mendengar semua permintaan dan doa kita. Jadi saya baru sampai tadi, baru tiba tadi pagi untuk melaporkan kegiatan saya di DPP, mungkin besok atau lusa. Dan sesudah itu mungkin kalau sudah mendapat nomor urut saya akan kembali lagi ke sana untuk melakukan sosialisasi kembali. Jadi saya harap mungkin Pak John bersama para rekan-rekan teman Handai Taulan untuk mendukung di dalam perjuangan ini, karena tekad saya untuk rakyat kecil dan yang tidak mampu, kita akan membangkitkan semangat hidup mereka begitu. Nah, mungkin sekian aja Pak John, terima kasih. Ya, praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sebuah keinginan yang dimulai dari niat hati yang baik, yang tulus untuk kesejahteraan ya masyarakat, terutama masyarakat kecil. Itu kita dukung doa untuk Pak Frans Angki ya, akan maju sebagai anggota legislatif ya di daerah Maluku, dan juga untuk ponakannya Bu Weli juga ada Pak Wahyu Hukubun yang juga akan maju ya ke legislatif. Kita doakan supaya semuanya lancar. Baiklah Bapak Ibu, nanti kita akan menaikkan doa ya. Silakan saudara yang mau kirimkan permohonan doa, silakan langsung bisa kirim ke depan layar monitor dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian ya. Kita satu hati malam hari ini. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus mari kita bersatu hati, kita berdoa. Untuk koordinator malam hari ini Ibu Indriani dan tim yang sudah melayani.
Ya Tuhan, baik Ibu Siantiang, baik juga Ibu Lea Siwalete yang telah melayani malam hari ini. Tuhan memberkati sahabat-sahabat terkasih. Dalam nama Yesus, Tuhan ulurkan tangan-Mu menjamah, oh Tuhan, Ibu Indriani, sembuhkan dia, maka dia sembuh, pulihkan dia, maka dia pulih dari segala gangguan virus. Dalam nama Yesus, sehingga tidak ada hal yang mengkhawatirkan, menakutkan. Berdoa juga ya Tuhan, untuk Malainya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Untuk ibunya yang ada di Lasem, Jawa Tengah, Tuhan juga beri kekuatan panjang umur dalam nama Yesus. Untuk putranya Riko, Tuhan selamatkan Riko dan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Kembalikan dia ke jalan-jalan-Mu dan pakai dia untuk menjadi berkat kesaksian bagi istri dan anaknya bisa mengenali Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Rencana pernikahan Feli, putrinya yang bungsu akan menikah di tahun depan, sertai dalam nama Yesus. Untuk juga istri dari Ricky yang akan melahirkan, Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan lancar dalam nama Yesus. Memudahkan jalannya sehingga bayi yang dilahirkan sehat dalam nama Yesus. Masa depan harapan. Berkati pekerjaan Ricky dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan semua anak-anaknya, juga Ita yang ada di Blitar. Tuhan sertai rencana untuk ya Tuhan perluasan tokonya, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu untuk Ibu Lea Siwalete. Malam ini aliran kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Terima malam ini. Jadilah engkau sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang. Ibu Weli Hukum, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau kuat, engkau menang. Padar Mawaldin di dalam nama Yesus di Kota Medan, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat di dalam nama Yesus. Bahwa engkau bergerak di dalam kekuatan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan mengalir seperti magnet yang datang untuk menyembuhkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Kata-kata firman Tuhan lebih berkuasa dari kata-kata dokter, lebih berkuasa dari kata-kata manusia yang melemahkanmu di dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan khawatir, jangan susah hati, memantapkan hatimu bersama Yesus. Imanmu berkata bahwa engkau lebih dari pemenang di dalam nama Yesus. Oh Tuhan berkati rencana pernikahannya pada awal Desember dalam nama Yesus. Bersama Ibu Hana Nova dengan kekuatan kesehatan, cukupi semua yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. Mujizat ajaib terjadi di pesta perkawinan Kana. Mujizat pertama terjadi, lakukan hal yang sama dalam persiapan pernikahan mereka. Terima kasih. Berkati keuangannya, ekonominya, bisnisnya akan ada terjadi dalam nama Yesus. Terobosan dalam keuanganmu dalam nama Yesus itu akan menjadi magnet keuangan, sehingga kuasa Tuhan akan membuat uang itu akan datang. Sejumlah uang akan datang menghampirimu. Engkau akan melihat bisnismu akan diberkati, diperluas dalam nama Yesus, sehingga kau hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Untuk Pak Frans Angki yang ada di Kota Bekasi, dalam nama Yesus, Tuhan menuntun mengatur langkah-langkahmu. Alkitab berkata, orang-orang benar tiap langkah-langkahnya diatur oleh Tuhan dalam nama Yesus. Jangan takut, ada tangan yang tidak terlihat yang selalu memegang engkau. Tangan yang tidak terlihat yang mengandalkan akan selalu menggendong engkau, membawa engkau, memeluk engkau, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka, jalan-jalan yang buntu akan terbuka dalam nama Yesus. Apa yang sudah engkau punya di waktu yang lalu yang sudah dicuri oleh musuh, Tuhan kembalikan itu. Apa yang menjadi hak-hakmu untuk kiosmu yang ada di Kota Banjarmasin dalam nama Yesus. Di Kota Balikpapan dalam nama Yesus, Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Jangan takut, Tuhan pulihkan istrimu, kesehatannya Tuhan berkati anak-anakmu semua menjadi Tuhan. Keuanganmu dipulihkan, diberkati dalam nama Yesus. Akan ada terobosan-terobosan ajaib. Jangan takut, ambil keputusan malam ini untuk senangkan hati Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, sehingga kau akan lihat benih yang engkau taburkan akan dilipat gandakan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima malam ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati juga Pak Jonathan bersama Ibu Magdalena di Kediri. Dalam nama Yesus, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati, hidup, dan pikiranmu ada kuasa Tuhan, bahkan di mulut ada kuasa Tuhan. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau katakan di dalam doamu, semua terjadi dalam nama Yesus. Tuhan akan memenuhi engkau dengan segala kebaikannya di dalam nama Yesus. Menyediakan semua yang kau butuhkan dalam nama Yesus. Tuhan akan kembalikan putramu dalam nama Yesus yang sudah berpindah kepada keyakinan yang lain. Janji firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Tetaplah berdoa, tetap cari Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan dalam hidupmu. Berkati Tuhan, Ibu Magdalena dan Pak Jonathan.
mencukupi segala kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus, malam ini juga Ibu Siang Liang, Engkau terima kuasa Tuhan memulihkan engkau, keuanganmu, ekonomimu, bahkan kesehatanmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan membuat engkau berbahagia di bumi sampai di sorga. Semua anak-anakmu akan hidup dalam jalan-jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan akan menuntun engkau, membawa engkau di dalam jalan-jalannya dalam nama Yesus. Ketika engkau berjalan di jalan itu, tidak ada jalan buntu bagimu. Terima malam ini, Ibu Ong Giokin, terimalah aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Dalam nama Yesus aku berkata, punggung yang terganggu, dalam nama Yesus, hari ini aku perintahkan, terima. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Imanmu berkata bahwa engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku berkata hari ini juga, buat hatimu bersukacita, karena hati gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dalam nama Yesus aku berkata saat ini, tulang-tulang yang terganggu dipulihkan oleh Tuhan, diberikan baru dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati Ibu Ong Kim bersama dengan putra dan putrinya, Tuhan berkati Nathan dan cecenya, berkati keuangan mereka, ekonomi, bisnis, pekerjaan, Tuhan lancarkan, mudahkan, Tuhan tambahkan order, omset yang melimpah dalam nama Yesus. Ini doa kami kepada Tuhan, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan berkati Ibu Lia bersama Michael, Tuhan cukupi segala kebutuhannya, Tuhan sediakan apa yang kau butuhkan, yang kau perlukan, Tuhan tahu semuanya itu. Dan pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Beberapa waktu ini, akan lihat Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Jaga hatimu dengan baik, jaga hatimu tetap percaya, tetap bersyukur, tetap mengasihi Tuhan. Lepaskan pengampunan. Siapapun yang telah menyakiti engkau, lepaskan, karena doa-doamu akan direspon, didengar oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, berkati Pulia, membukakan pintu surga, mencurahkan berkat yang melimpah, berkati dia dalam nama Yesus. Akan ada mujizat keuangan dalam kehidupanmu. Jangan susah, jangan takut. Tuhan pelihara engkau seperti biji matanya sendiri. Sekali lagi kami doakan untuk Bu Weli malam hari ini. Berkati Bu Weli dengan kekuatan kuasa Tuhan. Engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau akan melayani Tuhan sampai Maranatha. Tubuhmu sehat, tubuhmu pulih. Dalam nama Yesus, untuk cucumu, aku berkata saat ini untuk anak kasih, untuk anak Arsenio, engkau bicara lancar, bicara jelas, bicara dengan baik, bicara dengan sesuatu yang mudah dipahami dalam nama Yesus. Memberi engkau masa depan penuh harapan. Untuk juga cucu Aldo yang akan mengikuti tes, ya Tuhan Yesus, fisiko pada tanggal, oh Tuhan, yang sudah ditetapkan dalam nama Yesus. Kami percaya malam hari ini Tuhan mendengarkan doa kami. Pada tanggal 21 Juni, dia akan mengikuti tes yang kedua, tes fisiko ini, dan dia akan lulus dengan baik, dan dia juga akan diterima menjadi anggota polisi dalam nama Yesus. Untuk Pak Wahyu yang juga akan Tuhan maju sebagai anggota legislatif untuk wilayah Papua, Tuhan sediakan yang terbaik, lancarkan, mudahkan jalannya dalam nama Yesus. Untuk juga pekerjaan proyek yang ada di Wamena, Tuhan lancarkan semua tagihan-tagihan bisa berjalan lancar. Demikian juga untuk pada Darmawan, juga Pak Frans Angki, semua tagihan-tagihan bisa berjalan lancar dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang terhambat, terhalang dalam nama Yesus. Aku berkata semua yang hadir malam ini, aliran kuasa Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Semua yang hadir malam ini, aliran mujizat Tuhan sudah datang kepadamu. Bahkan mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat dengan mata, yang belum pernah kau dengar dengan telinga, yang belum pernah kau terima, semuanya sudah datang menghampirimu. Aku berkata malam ini, mari buka kedua tangan saudara, terimalah dalam nama Yesus. Oh Tuhan, mujizat keuangan akan memenuhi kantong-kantongmu, lumbung-lumbungmu, akan memenuhi tabungan-tabunganmu, tidak akan kosong di dalam nama Yesus. Pundi-pundimu tidak akan kosong, dipenuhi oleh Allah Yehovah Jireh yang mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bahkan dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Tidak, dalam nama Yesus. Aku yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Tuhan akan membawa apa yang sudah engkau miliki. Tuhan tambahkan, Tuhan lipat gandakan menjadi meningkat, tidak akan berkurang. Tuhan akan membuat bertambah, tidak akan menurun dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat naik dan tidak akan turun. Tuhan akan membuat semuanya diberkati, semua dilancarkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih, bahkan ketika kau mendoakan orang-orang sakit, terima malam ini aliran kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu, atas tubuhmu. Bahkan ketika kau menjamah orang sakit pun disembuhkan Tuhan. Malam ini Tuhan sembuhkan juga, ya Tuhan, sahabat terkasih kami, Pak John, ya Tuhan Yesus lukai, sembuhkan dia Tuhan, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Kasihani dia saat ini juga di dalam nama Yesus.
Kami doakan juga Ibu Ratna Marlina, Tuhan sembuhkan dia juga dalam nama Yesus. Kami doakan juga Tuhan Yesus, Ibu Lidia Rawati, sembuhkan dia Tuhan. Ibu Desi, sembuhkan dia. Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia Tuhan. Siapapun yang sakit juga Ibu Sinta, sembuhkan dia, tulang tangannya makin hari makin baik. Terima kasih Bapak. Ini doa kami kepadamu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati kebaktian sepanjang malam ini, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Berkati Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang di Israel tercurah dan dicurahkan bagi kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima mujizat, terima kuasa, terima kemenangan, terima kesembuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima Praise kasih the Lord. Pastor John. Doa-doanya. Sama-sama Bu Ong Joking, salam buat Nathan ya. Dan cucunya. Tuhan berkati Bu Magdalena, Bu Indriani, Bu Darmawan. Oke, Bu Hana, Bu Doli, Tuhan berkati Pak Frans Sangki, Tuhan berkati Bu Marta. Oke, Tuhan berkati semua. Bu Siam Liang, Bu Jonathan, Tuhan berkati ya. Pak Darmawan, Pak Frans Sangki, Tuhan Darmawan, Bu berkati Indriani, semua. Tuhan berkati. Bu Weli, ya, Tuhan berkati. Ya, amin. Nova, Tuhan berkati. Pak Andi, selamat jumpa. Amin. Sampai jumpa besok pagi teman-teman. Kita sambut berkat Tuhan ya di pagi hari. God bless you all. Tuhan berkati Bu Indriani ya. Bu Siang, Bu Lea, God bless you semuanya. Ya, bye-bye. Bu Magdalena besok. Yesus. Amin. Johan, Cindy. Malam, Tuhan berkati ya, Bu Beli. Iya, Bapak. Salam buat Pak Wahyu ya, buat semua di Iya, Papua. makasih. Pak Frans Ya. Sangki, salam buat Ibu Selvi semuanya ya di rumah. God bless you all. Bye-bye.